Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyampaikan bisu kita di hari ini yaitu Ustaz Dr. Muhammad Al-Kim Jamali Imam Kepala Ustaz Terekam ya. Ya, Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Kajian kita pada hari ini berjudul Jika Perang Nuklir Benar-benar Terjadi. Kenapa kita baca tentang jika perang nuklir benar-benar terjadi? Karena banyak sekali negara di dunia ini yang punya nuklir, terutama Pakistan. Pakistan berdiri di sebalik Iran. Kalau nanti Iran terganggu atau nampak akan kalah, kami akan menggunakan peluru nuklir kami, kata Pakistan. Kemudian Iran kerjasama pula dengan Cina. Cina sudah mengirimkan senjata, bukan baru pernyataan, sudah mengirimkan senjata, dan dia bisa mengirimkan nuklir langsung dari Rusia ke Israel atau ke Amerika. Karena orang berdua itu dajalnya dunia, dua dajal, Amerika dan Israel. Jadi di belakang Iran itu ada Rusia, ada Cina, yang paling nekat itu Pakistan. Sudah itu muncul pula lagi Kim Jong-un yang katanya sekarang sudah mulai belajar Islam. Korea Utara, banyak masjid-masjid yang dibangun sekarang di Korea Utara. Dia telah menghadapkan nuklirnya ke Amerika dan juga ke Israel. Sedikit saja dia terganggu atau Iran merasa terganggu, dia akan melancarkan peluru nuklir. Nah, sedangkan Amerika, dia juga banyak nuklir, lebih duluan dia. Prancis juga begitu, dia juga punya nuklir. Kalau terjadi perang nuklir,
Apa akibatnya? Satu, terhambatnya sinar matahari ke bumi. Jadi penuh dengan asap di ruang angkasa. Nah, terhambatlah cahaya sinar matahari ke bumi. Akibatnya tumbuh-tumbuhan menjadi layu dan akhirnya mati. Manusia mau makan apa? Mau makan gandum atau persediaan yang ada hanya tahan beberapa bulan, setelah itu mati. Itu akibatnya kalau terjadi perang nuklir. Dan kemudian tumbuh-tumbuhan akan tidak bisa hidup, seluruh tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan hidup itu dari sinar matahari dan dari udara yang bersih. Kalau udaranya sudah beracun, racun nuklir namanya, maka seluruh tumbuh-tumbuhan akan mati. Yang ketiga, langit akan menjadi gelap di mana-mana berpuluh-puluh tahun lamanya. Paling tidak satu tembakan nuklir itu akan menjadi gelap daerah itu selama 10 tahun. Kenapa? Karena nuklir sekarang ini lebih dari bom nuklir yang pernah dijatuhkan oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945. Bomnya itu masih namanya Little Boy. Little itu artinya kecil, boy anak, masih anak kecil. Kalau yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki itu pun 25.000 orang terkena dan beribu-ribu orang langsung mati, dan banyak yang kena penyakit yang hanya terkena radiasinya saja akhirnya mati, meninggal. Kemudian yang keempat, 100 juta orang akan langsung mati waktu itu juga. Yang kena 100 juta orang, satu ledakan. 100 juta orang akan mati saat itu juga. Kalau kita berapa juta ini? 280 juta Indonesia. 2 bom nuklir saja musnah semuanya. 1 bom 100 juta. Masya Allah. Yang kelima, asap beracun akan menyebar ke seluruh dunia. Misalnya yang perang itu hanya Israel, Amerika, dan Pakistan atau Rusia. Kan mereka itu yang langsung mati 100 juta. Kita ini akan terkena oleh asap beracun yang menyebar ke seluruh dunia. Itu awan gas, awan atom, menyebabkan kematian manusia seluruh dunia. Nah, sekarang kita lihat menurut Al-Quran, bagaimana sikap manusia seperti itu. Kita buka di dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-16. Firman Allah, Yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Satu saat nanti, jika Allah menghendaki, Allah musnahkan manusia seluruhnya yang ada di bumi, dimusnahkan oleh Allah, lalu diciptakannya pula lagi makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Nah, bumi ini belum saatnya kiamat, belum saatnya hancur, tapi manusianya sudah musnah semua. Nanti Allah akan ciptakan makhluk yang baru yang akan menggantikan kamu semuanya di muka bumi ini. Nah, jadi kalau musnah semuanya akibat tangan manusia itu sendiri, musnah semuanya, Allah akan ciptakan lagi makhluk-makhluk yang baru menggantikan manusia.
tak terbayangkan oleh kita seperti apa ya makhluk yang baru itu nanti menggantikan manusia. Karena manusia Adam, keturunan Adam di dunia ini baru 250 juta tahun tinggal di muka bumi ini. Menurut tanda-tanda pertanian yang pertama diadakan oleh Nabi Adam dan anak-anaknya di daerah Mesopotamia. Mesopotamia itu dua daerah yang subur antara Sungai Tigris dan Sungai Tigris dan Sungai Efrat di Irak. Dekat itulah munculnya kota Baghdad. Nah, di belakangnya itu Mesopotamia, ada taman gantung namanya, dan ada danau dan pemandangan-pemandangan yang indah, pertanian yang subur. Di sungai-sungainya banyak emas, baik Sungai Efrat maupun Sungai Tigris. Batu-batu di sungainya mengandung emas. Nah, jadi Ibu terhormat, melihat dari tanda-tanda bahwa Nabi Adam sudah ada ratusan juta tahun yang lalu, itu belum lama kalau dibandingkan dengan umur bumi. Berapa umur bumi, Bu? Dapat? Kalau tidak tahu umur bumi, jangan tinggal di bumi. Tinggal saja di bulan. Umur bumi 4,6 miliar tahun. Tapi ada ilmuwan yang menggenapkannya 5 miliar tahun. Untuk mudah mengingatkannya. Jadi umur bumi sudah 5 miliar tahun. Dihuni oleh manusia baru 250 juta tahun. Alangkah lamanya bumi ini terlantar tidak dihuni oleh manusia. Lalu Allah turunkan dari surga Adam dan Hawa. Oh, Adam dan Hawa itu bukan diturunkan, tapi karena dia makan buah khuldi. Itu hanya skenario Allah. Tidak pun dia makan buah khuldi, Allah akan menurunkan juga dia ke bumi ini. Berdasarkan ayat Al-Quran, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang Allah akan menciptakan di bumi ini khalifah. Khalifah itu ada dua artinya. Pertama, pelindung bumi, penjaga bumi. Yang kedua, pengganti makhluk sebelumnya. Jadi sebelum manusia sudah ada makhluk yang mirip dengan manusia, digantikan oleh manusia sempurna, yakni namanya manusia Adam. Sedangkan sebelum Nabi Adam sudah ada juga makhluk-makhluk yang mirip dengan manusia, tetapi dia pertama belum beragama. Yang kedua, dia belum berbudaya. Belum beragamanya itu, dia hanya seperti binatang biasa, makan, minum, punya anak. Makan, minum, punya anak. Hanya itu, tak beragama. Dan tak berbudaya. Dia tidak bisa bikin rumah, tinggal di dalam gua. Dia tidak bisa beternak, maka pekerjaannya hanya berburu saja. Dia tidak bisa bertani, hanya mencari makanan-makanan yang tumbuh dan berbuah di dalam hutan. Nah, makhluk yang itulah digantikan oleh makhluk yang sempurna, makhluk Adam. Karena dia sempurna, dia tidak lagi berevolusi. Evolusi itu perubahan lambat-lambat menuju ke sempurna.